Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok, Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Embun pagi hari. Selamat pagi, Shalom semuanya buat Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak. Langkah demi langkah kita, hari berganti hari, kita semua lalui dengan penuh sukacita. Bahkan bukan kita yang berjalan, tetapi kita selalu disertai oleh kasih dan kuasa Tuhan. Tanpa terasa, setiap langkah-langkah yang kita lalui hari berganti hari, Tuhan sudah mengantar kita memasuki di akhir pekan kita. Karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita sebelum kita menikmati akhir pekan, pagi hari ini sampai malam nanti. Saya ingin mengajak ibu bapak semua untuk bersama-sama mendalami firman Tuhan yang akan menjadi bekal kita menjalani hari ini. Persiapkan Alkitab, persiapkan diri kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang padamu mengucap syukur. Kami dapat merasakan penyertaan Tuhan sepanjang hari berganti hari. Kini kami sudah ada di akhir pekan. Bahkan Kau sudah pelihara kami dalam tidur malam kami. Kami boleh diberikan kembali hari yang baru di akhir pekan ini dan kekuatan yang baru. Sebelum kami menjalani dan menikmati akhir pekan ini, kami ingin diperkaya oleh firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu memperlengkapi kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan firman-Mu kami jadikan pedoman di dalam setiap langkah kami di hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita di akhir pekan ini terambil dalam Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-4b, sampai dengan ayatnya yang ke-11, yang berkata demikian. Hal ini tidak kukatakan kepadamu sejak semula karena aku masih bersamamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, hatimu diliputi duka cita. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ketika Ia datang, Ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan tidak melihat, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini di pasal 16, pada ayat-ayat sebelumnya berkata tentang bertekun, cara pendekatan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Bertekun berarti ia tetap konsisten di dalam setiap langkah pelayanan dan doanya kepada Tuhan. Lalu kemudian Yesus mau mengingatkan para murid bahwa waktunya di mana Yesus harus pergi dari antara mereka. Ini yang Yesus katakan bahwa Dia tidak pernah katakan itu karena itu akan mengalami duka cita. Jelas, perjalanan bersama dengan Yesus, para murid yang selalu duduk bersama, tidur bersama, bahkan pelayanan bersama, mengajar bersama-sama, di sana Yesus harus mengatakan satu hal yang mungkin saja ini di luar perkiraan mereka, khususnya para murid. Karena yang dikehendaki para murid, Yesus selalu ada bersama mereka. Bahkan ada juga yang salah menafsir tentang kedatangan Yesus. Dengan harapan Yesus bisa membebaskan mereka dari kuasa penguasa Romawi. Karena pikiran mereka adalah masih pikiran duniawi. Tetapi Yesus mau mengatakan bahwa Ia pergi bukan berarti meninggalkan mereka
dalam keadaan kesendiriannya. Yesus akan menghadirkan Sang Penolong, Sang Penghibur yang membuka mata hati mereka untuk melihat kebenaran yang sudah dinyatakan oleh Yesus. Lalu mereka pun diutus bahwa si penolong atau janji tentang penolong, penghibur yang adalah Roh Kudus yang dihadirkan pada diri setiap orang percaya. Itulah yang membuat orang percaya, semua orang yang menerima Yesus akan menginsafi segala dosa mereka. Mereka mengakui bahwa mereka sudah berdosa, tetapi di dalam kuasa itulah Yesus pun juga mau mengendaki dengan kehadiran Roh Kudus membuat kita untuk semakin mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan membuka mata hati kita bahwa dengan kehadiran Roh Kudus kita percaya bahwa Dia akan datang kembali dan akan menjadi hakim yang menghakimi semua orang, termasuk orang yang tidak percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang diungkapkan oleh Yesus melalui kata-kata di hadapan para murid itu pun terbukti. Yesus harus meninggalkan mereka, naik ke surga sebagai penguasa, baik di surga dan di bumi. Dia juga yang akan tetap menemani kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, yang membuat saudara dan saya untuk tetap percaya. Dan karena itu, kita mengerti dan memahami, bahkan kita mengetahui kebenaran tentang firman Tuhan oleh karena Roh Kudus yang Dia karuniakan kepada kita. Sehingga kalau menurut Rasul Paulus dalam tulisannya dia katakan, oleh Roh Kudus kita bisa berdoa dan mengatakan, ya Aba, ya Bapa. Itu kekuatan Roh Kudus dan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Itulah yang dikatakan seperti yang diungkapkan ketika pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Maka Yesus berkata, bukan manusia yang berkata, tapi kuasa Tuhan, yaitu Roh Kudus. Ibu, bapak, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, bagi kita yang percaya, mari kita lanjutkan pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita lanjutkan misi Allah ini dalam diri kita dan memberitakan kepada orang lain untuk senantiasa percaya kepada Yesus yang adalah Mesias. Kita diutus bukan dengan kekuatan kita, tapi oleh Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk bersaksi tentang Dia sampai kedatangannya kembali sebagai hakim yang menghakimi dunia, termasuk mereka yang tidak percaya akan ada dalam penghakiman. Bapak, Ibu, mari kita teruskan langkah kita. Kita teruskan diri kita sebagai duta-duta Kristus yang telah dikaruniakan Roh Kudus untuk kita terus berkarya dan memberitakan Injil Kristus sampai kedatangannya kembali dalam dunia ini. Tuhan Yesus selalu memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya untuk bersaksi di depan banyak orang bahwa Yesus adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, Sang Hakim yang adil. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita satu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa untuk sektor Nasaret, keluarga Bapak Teddy Hartato, keluarga Ibu Anita Aneke Haumahu Tambariki, keluarga Bapak Tony Jarmin Sulaiman, keluarga Ibu Wani Salim Kruse, keluarga Bapak Willy de Graaf, keluarga Bapak Yakobus Sahetapi. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Pagi ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, sektor Ebenezer, Bapak Anton Vincent Tuanakota, Ibu Sandra Natalia, sektor Peniel Omakosio Haspers, Bapak Ferry Ruus, Bapak Yani Matakena, Bapak Roni Sarayar, sektor Bethlehem, Saudara Rio Silalahi, Ibu Mardi Utami. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami, orang-orang tua kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah, dijamah dan dikuatkan oleh kuasa Tuhan yang ajaib. Pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Devi George Lun. Tuhan memberkati sukacita keluarga ini dengan berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang merayakan pertambahan usia, kami mau berdoa untuk anak Tania Regina Masu
Ibu Endang Pujiati, anak Kristalia Isabella Pelupesi, Saudari Velviana Nggebu Adutule, Bapak Eriko Leonard Utauruk, Saudara Bagus Ari Aryo Bimo pribadi, Ibu Wiwin Winarti, Saudara Yohanes Augusto Timbongol, Bapak Jembal Ginting, Saudara Adrian Silitonga, Saudara Berivana Frederick Ratu Luhain, Bapak Dixon Marusaha Pardede, Bapak Gustav Charlie Matakena. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat, kami berdoa untuk unit misioner, vikaris, BPPJ, kami juga mau berdoa pegawai kantor gereja, koster, dan juga security. Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka dan pelayanan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk majelis sinode GPIB. Tuhan Yesus memberkati di dalam seluruh pelayanan mereka, keluarga mereka, bahkan juga karya dan kerja. Baik majelis sinode, unit-unit misioner, BPPG, BPMS, Tuhan memberkati seluruh karyawan majelis sinode. Tuhan memberkati seluruh kehidupan pelayanan mereka. Tuhan selalu memberikan sukacita dan kesehatan yang baik. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Biarlah Tuhan memberkati mulai dari Bapak Presiden beserta wakil, para menteri, para wakil-wakil rakyat, juga Tuhan berkati para kepala daerah, aparat-aparat keamanan TNI maupun kepolisian. Tuhan memberkati seluruh kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah hidup dengan penuh kedamaian dan Tuhan Yesus selalu memberikan damai dan sejahtera bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah ungkapan syukur dan doa kami di akhir pekan ini. Kami naikkan semua di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.